Richard Eliezer atau Baradae ternyata bermain cantik dalam pengajuan pledoi kali ini. Diketahui Baradae dan kuasa hukumnya tak mengajukan pledoi berupa permintaan dibebaskan dari hukuman kasus pembunuhan Brigadir J. Strategi Baradae dan kuasa hukumnya dalam nota pembelaan atau pledoi tersebut terbaca oleh ahli hukum pidana Albert Aris. Dikatakan Albert Aris, pledoi Baradae yang tak meminta bebas itu cukup menarik. Kita tidak meminta keputusan bebas. Sekali lagi saya katakan, mereka tidak meminta keputusan bebas tetapi meminta putusan lepas, kata Albert Aris Minggu 29 Januari 2023. Dengan permintaan dalam pledoinya tersebut, Baradae disebut menerima bahwa kejahatan yang telah dia lakukan sudah terbukti. Hanya saja pihak Baradae ingin melepaskan diri dari pidana. Albert Aris kemudian mengungkapkan bahwa ada dua maksud kuasa hukum Baradae mengajukan pledoi tersebut. Menurutnya, pledoi tersebut bisa dimaksudkan untuk alasan pembenar atau justru menjadi alasan pemarah. Yang pasti, Richard Eliezer dalam kasus ini sudah mengakui kesalahannya dalam kasus pembunuhan berencana Brigadir J. Namun hal tersebut terpaksa dilakukannya lantaran ia tak dapat membantah perintah dari atasannya Ferdy Sambo. Sehingga Albert Aris menjelaskan bahwa hal tersebut tidak memiliki pertanggungjawaban pidana. Yang tidak kalah penting menurut ahli hukum pidana yaitu saat Richard Eliezer mengajukan pembelaan karena perintah yang diberikan oleh Ferdy Sambo. Menurutnya, hal tersebut merupakan perintah yang mengandung tekanan moral yang tidak mungkin bisa dihindari dan diabaikan serta ditolak. Sehingga Baradae terpaksa hanya bisa menjalankan perintah tersebut. Albert Aris menuturkan bahwa hakim tidak bisa menjatuhkan pidana. Hal ini terkait dengan hukuman yang kira-kira dijatuhkan oleh hakim terhadap terdakwa. Menurutnya, dalam konteks tersebut, jika tidak ada pembuktian disertai keyakinan hakim, sehingga yang menjadi kata kuncinya adalah keyakinan dari hakim itu sendiri. Hakim tidak dapat menjatuhkan pidana kalau sekurang-kurangnya tidak ada dua pembuktian disertai keyakinan hakim bahwa telah terjadi peristiwa pidana, tutur Albert Aris, dan terdakwa benar-benar bersalah melakukannya. Kata kuncinya adalah keyakinan hakim, imbuhnya. Ia juga menambahkan bahwa pledoi itu sendiri merupakan hak dari terdakwa dan penasehat hukumnya, yakni sebagai upaya untuk membawa hakim pada keyakinannya. Hakim menurut Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman Pasal 5 wajib menggali nilai-nilai dan rasa keadilan di masyarakatnya, ujar Albert Aris. Yang penting, sekali lagi, bukan untuk mengurangi independensi kehakiman dan juga menjadikan pengadilan itu sebagai file by the map, pengadilan mata, tambahnya. Namun menurutnya bukan demikian, tetapi rasa keadilan itu yang nantinya dirasakan oleh masyarakat tanpa harus memperdebatkan pasal-pasal hukum seperti yang telah dibahas.